sebagai kakak pasien, Komariah sebagai pasien anak, Sri Dewi Astuti sebagai ayah pasien, Fransina Maria Lupa sebagai ibu pasien. Mari kita saksikan strategi pelaksanaan komunikasi pada anak. Di kesempatan kali ini yaitu seorang anak berinisial anak K umur 5 tahun dirawat di ruang NSF dengan diagnosa GIA. Pasien dirawat karena diare yang tidak kunjung berhenti sejak 3 hari yang lalu. Ibu pasien mengatakan anaknya rewel, tidak mau makan, BAB lebih sering yaitu 4 kali dalam sehari dengan feses yang cair. Anak tampak lemas, mata sedikit cekung dan tidak keluar air mata saat menangis. Diagnosa keperawatannya yaitu manajemen kesehatan tidak efektif. Rencana keperawatannya beri edukasi mengenai penyebab, tanda dan gejala, cara mengatasi diare pada anak. Tujuannya yaitu orang tua bayi paham tentang penyebab dan cara mengatasi diare pada anak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi cantik. Selamat pagi suster. Iya, perkenalkan Bu, saya dengan Suster Dia, biasa dipanggil Suster Dia. Saya akan bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 14 siang nanti ya Bu. Saya boleh minta tolong sebutkan nama Dedek dan tanggal lahirnya Bu? Ini adanya nama Komariah, tanggal lahirnya 17 Mei 2017. Saya ibunya Fransina, ini suami saya, dan ini kakaknya. Baik, sudah saya cek benar ya Bu ya. Ini dengan Dedek, namanya sesuai ya Bu, dan tanggal lahirnya sesuai. Baik suster. Oh iya, kalau Dedek gimana kabarnya hari ini? Baik suster. Apa masih terasa sakit perutnya? Sekarang udah enggak lagi suster. Wah, sudah tidak terasa sakit ya. Baiklah kalau begitu. Wah, Dede cantik nih seperti ibunya ya. Suster bisa aja memujinya. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu umur ibu, bapak, dan kakaknya kisaran berapa nih? Umur saya 24 tahun suster. Kalau saya umur 26 tahun suster. Umur saya 17 tahun suster. Oh, kakaknya 17 tahun, berarti sekitar SMA ya sekolahnya? Iya suster, lagi libur dulu buat bantu jagain Dede. Baiklah Bu, saya mau memvalidasi ke Ibu. Kalau menurut Ibu gimana keadaan dedeknya nih hari ini? Alhamdulillah anaknya masih diarenya sudah berkurang suster, tapi masih agak cair. Minumnya masih mau, tapi diarenya belum hilang-hilang. Saya takut dedeknya kenapa-kenapa suster. Iya suster, padahal semua obat yang udah dikasih itu diminum suster, tapi kok diarenya masih ada ya? Oh begitu Bu. Dedenya dikasih makanan atau jajanan dari luar nggak kakak? Enggak kok suster, Dede hanya makan makanan dari rumah sakit saja. Baiklah kalau begitu Bu. Kak, jadi kami akan berusaha memberikan yang terbaik demi kesembuhan Dedek ya. Nah, jadi gini Bu, rencananya saya di sini akan memberikan penjelasan atau edukasi seputar diare, apa itu diare, tanda gejalanya diare, terus sampai ke cara pencegahannya nih, supaya nanti kejadian ini tidak berulang kepada Dedek atau anggota keluarga yang lain. Baik suster. Baik suster. Baik suster. Bagaimana Bu bisa dilakukan edukasinya? Nah nanti sekitar kurang lebih memakan waktu 20 menit Bu. Nanti kita adakan penjelasan atau edukasinya di sini aja supaya dedenya juga nyaman. Baik suster. Tidak.
Selama 3 hari anak saya diare, tidak ada tampak lendir dan darah, suster. Oh begitu. Tapi Dede ini punya kebiasaan jajan sembarangan atau jajan di luar enggak? Biasanya saya tidak mengizinkan untuk makanan jajan di luar, suster. Selalu saya berikan makanan yang saya masak sendiri. Oh iya, untuk bentuk makanan yang biasa ibu berikan, kira-kira yang seperti apa? Biasanya saya berikan nasi, jus buah, sayur, daging, ayam, itu semua masakan yang saya masak sendiri, suster. Wah, sudah bagus sekali sih Bu sebenarnya ya, ibu memasak sendiri ya untuk makanan yang diberikan kepada dedenya ya. Kalau makanan yang dikonsumsi anak saya sudah baik, kenapa ya anak saya masih kena diare ya suster ya? Padahal saya sangat menjaga loh kebersihan makannya, terus cara membersihkan alat-alat makannya, terus mengelola makannya juga saya sudah sangat baik, menjaga sekali loh suster. Wah, pertanyaan ibu sudah sangat bagus ya. Jadi kenapa sih bisa terjadi diare padahal kita sudah merasa sudah memberikan makanan yang bersih dan lain-lain. Jadi diare itu penyebabnya banyak Bu sebenarnya. Pertama mungkin karena pencernaan anak terlalu sensitif saat diberikan makanan. Terus juga ada penyebab diare lain itu seperti adanya bakteri atau virus atau bahkan parasit yang masuk dari saluran pencernaan awal yaitu mulut Bu, tanpa sengaja. Terus bisa juga diare itu disebabkan karena adanya konsumsi susu yang tidak diolah dengan tepat, serta bisa juga adanya konsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan diare. Jadi begitu Bu. Oh begitu suster, saya pikir karena makanan yang salah bisa menyebabkan diare. Lalu bagaimana suster kita mengetahui bahwa anak kita diare? Ya, jadi begitu Bu. Kalau untuk tanda gejalanya sendiri, diare itu bisa dikatakan diare itu saat anak akan lebih sering untuk buang air besar dalam jumlah yang lebih banyak. Maksudnya lebih sering dan lebih banyak. Terus juga biasanya itu bentuknya cair ya Bu ya. Terus anaknya juga tampak lemas. Terus diare ini dapat menyebabkan sampai kekurangan cairan Bu, gitu, sampai parahnya sampai dehidrasi gitu Bu. Tanda-tanda dan gejala seperti apa suster jika sudah dehidrasi? Wah, pertanyaan kakak bagus nih. Pengen tahu juga ya tanda gejala sampai dehidrasi itu gimana. Jadi gini Kak, anak yang mengalami dehidrasi itu dapat dikenali misalnya matanya cekung, terus tampak lemes, terus bibir tuh kering, pecah-pecah, saat menangis sampai tidak keluar air mata, itu yang sudah dehidrasi cukup berat ya. Terus jarang buang air kecil, maksudnya pipisnya sedikit gitu Bu. Terus tidak mau makan dan minum karena mual segala macem. Biasanya kalau anak-anak juga lebih sering rewel Bu. Terus apabila anak mengalami dehidrasi berat, maka anak akan tampak mengantuk. Itu atau bahasa lainnya kesadarannya menurun, jadi cenderung ngantuk terus gitu Bu. Tangan dan kakinya dingin nih, ujung-ujung jari-jarinya. Terus napas cepat gitu. Dan kalau dehidrasi yang lebih berat lagi bisa menyebabkan kematian gitu Bu. Baik suster, terima kasih suster. Oh begitu ya sus. Lalu bagaimana untuk mencegah diare pada anak suster? Oh ya Bu, jadi kalau untuk cara-cara pencegahan diare itu ada beberapa langkah Bu. Misalnya
Yang paling mudah itu dengan menjaga kebersihan tangan dedeknya, tangan ibu atau anggota keluarga lain, yaitu dengan cara mencuci tangan, rutin mencuci tangan, misal setelah kontak dengan orang lain, setelah memegang benda-benda, atau setelah beraktivitas nih dedeknya, misalnya habis main, itu wajib cuci tangan. Terus menjaga kebersihan lingkungan, maksudnya itu lingkungan rumah, lantai, atau alat main anak, karena kan yang akan biasa dipegang anak kan mainannya ya Bu ya, itu harus dijaga tetap bersih. Terus juga yang paling yang paling kelihatan, yang paling penting itu dengan menjaga kebersihan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu sendiri Bu. Misalnya dengan memastikan makanan yang matang termasuk, terus juga kebersihan penggunaan alat-alat masaknya gitu Bu. Nah, dari yang sudah kita diskusikan, kira-kira ada yang mau ditanya lagi oleh ibu, ayah, atau kakak? Tidak Sus, sekarang saya sudah lebih memahami loh. Saya sudah lebih memahami tentang diare yang dialami oleh anak saya. Saya juga sekarang jadi lebih paham kok, Suster. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, setelah kurang lebih 20 menit kita ngobrol-ngobrol, diskusi, saya berikan tambahan informasi tentang diare nih. Gimana perasaan ibu, bapak, dan kakak sekarang? Baik Suster, saya sudah tidak cemas lagi dengan kondisi anak saya karena Suster sudah menjelaskan dengan detail dan mudah saya pahami. Saya juga bisa lebih paham apa yang harus saya lakukan untuk mencegah dan mengatasi apabila anak saya terkena diare lagi, Suster. Sudah cukup jelas kok, Suster. Nah, jadi seperti itu Bapak, Ibu. Kira-kira sampai situ yang bisa saya berikan informasi mengenai diare. Tadi kita sudah diskusi dari apa itu diare, cara atau penyebab bisa terjadinya diare, tanda gejala, sampai nanti cara mencegah supaya tidak terjadi berulang. Saya berharap semoga hal-hal atau informasi yang tadi kita diskusikan bisa diterapkan ya Pak, Bu. Baik Suster, terima kasih. Sudah selesai ya Bu, Pak, diskusi kita kali ini. Sekarang saya mau permisi dulu, tapi kira-kira kurang lebih 1 jam lagi saya akan kembali lagi untuk mengecek keadaan Dede dan juga memberikan obat rutinnya ya Bu ya. Tapi nanti kira-kira kalau kurang dari 1 jam ada yang perlu dibantu, Ibu bisa pencet belnya, nanti panggil perawatnya, nanti kami akan membantu gitu ya Bu ya. Baik Suster. Baik Suster, terima kasih Suster. Terima kasih, Suster. Iya, sama-sama. Ibu, Bapak, Kakak, terima kasih juga ya. Ini dedenya juga nih, semoga cepat sembuh ya. Baik, Suster permisi. Selamat pagi. Terima kasih Suster, selamat pagi Suster.